Assalamualaikum Bunda, apa kabar? Semoga Bunda dan keluarga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya, amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita semuanya diberikan kelancaran dan keberkahan rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya, amin ya rabbal alamin. Baik Bunda, kegiatan saya hari ini itu diawali dengan melipat baju ya Bunda. Jadi di sini Bunda bisa lihat gitu ya. Jadi beberapa gundukan baju yang sudah saya pilah-pilah gitu ya. Nah di ujung itu yang biru itu adalah baju untuk anak sulung saya, baju baju sekolahnya yang harus dia gosok. Nah yang merah-merah dan putih ini adalah baju sekolah anak saya yang perempuan yang harus saya yang gosok. Terus juga ini baju yang di keranjang kayu ini itu adalah baju-baju harian. Nah sembari saya sembari melipat baju gitu ya, jadi saya juga sembari ini ya Bunda, mencuci baju gitu ya, karena kita pakai mesin itu kan jadi bisa nyambil ya Bunda gitu, sambil gosok baju bisa sambil nyuci gitu, terus sambil nyuci baju bisa juga sambil masak gitu. Jadi akhirnya ada dua kegiatan atau beberapa kegiatan, mungkin dua ya, untuk hal ini bisa kita selesaikan dalam waktu bersamaan. Jadi waktunya lebih cepat, pekerjaannya juga lebih cepat selesainya gitu. Jadi sambil tadi karena itu bajunya banyak ya, baju yang harus saya lipat gitu ya. Jadi saya tinggalkan dulu sebentar dan saya pakai untuk mencuci baju. Jadi bajunya ini mau direndam dulu sebentar supaya kotoran-kotorannya hilang gitu ya Bunda. Kalau saya biasanya itu untuk merendam baju itu sekitar 15 sampai 12 menit 15 sampai 20 menit Bunda gitu. Terus setelah itu mencuci baju, saya lanjutkan dengan masak ya Bunda gitu. Jadi sebenarnya pas waktu ketika melipat pakaian tadi itu kan anak-anak saya sudah ada 2 orang yang gadis-gadis ya. Jadi saya waktu itu mengerjakan melipat baju itu di siang hari gitu Bunda, sekitar jam 2-an, karena di jam segitu anak-anak saya yang nomor 2 dan nomor 3 itu udah pulang sekolah gitu. Yang bungsu itu pulangnya jam setengah 12, terus yang nomor 2 itu pulangnya jam 2 gitu. Nah itu sembari lagi saya mau masak-masak menu untuk persiapan nanti makan siang ya, karena suami juga belum pulang gitu kan. Biasanya kan suami karena beliau kerjanya itu waktunya fleksibel, jadi kalau untuk makan siang itu beliau bisa mampir sebentar pulang ke rumah untuk makan siang gitu. Nah itu kan tadi setelah jemput anak-anak ke sekolah gitu kan, karena waktu itu saya biasanya gantian kalau untuk jemput anak sekolah ya Bunda. Jadi kadang-kadang komunikasi sama suami gitu, apakah beliau yang jemput anak nomor 2 dengan 3 atau saya yang jemput gitu. Kalau misalnya anak saya yang nomor 3 itu dia kan 1 minggu sekolah pagi, 1 minggu dia sekolah siang gitu. Nah untuk minggu ini itu anak saya yang yang nomor bungsu itu dia pulangnya masuk pagi barengan, tiga-tiganya itu masuk pagi ya Bunda gitu. Jadi kalau dia masuk pagi tiga-tiganya itu, yang nomor 2 itu pulangnya jam 2, selalu setiap hari itu pulangnya jam 2. Nah untuk yang selalu bertikai itu jadwal sekolahnya itu adalah anak saya yang bungsu gitu, karena dia masih kelas 2 gitu. Jadi kalau kelas 2 itu 1 minggu sekolah pagi, 1 minggu sekolah siang gitu. Nah, kalau misalnya dia sekolah pagi itu pulangnya jam setengah 2 gitu. Jadi kadang-kadang saya komunikasi sama suami, apakah saya yang jemput nomor 2 atau saya yang jemput nomor 3 gitu. Nah ini kebetulan ini kan karena suami yang waktunya bisa jemput dua-duanya, yaudah beliau yang jemput dua-duanya gitu ya. Beliau yang jemput jam setengah 2, dan terus jam 2 beliau juga yang jemput jam setengah 12. Makanya di siang hari ketika mereka sudah pada ngumpul semua, saya keluarkanlah baju yang sudah saya cuci ya Bunda gitu. Terus setelah saya keluarkan baju-baju yang sudah saya cuci, dan saya minta mereka untuk melipat bajunya masing-masing. Nah itu kan cerita saya tadi tentang menjemput anak sama suami gitu ya. Nah kalau bunda-bunda sendiri gimana gitu? Kalau anak-anak bunda yang sudah mulai sekolah itu biasanya kalau yang jemput anak sekolah siapa? Yang antar jemput, yang antar sekolahnya juga siapa gitu? Kadang-kadang kan memang kalau misalnya kita rumahnya deket, kalau bersyukur ya bagus gitu, enak kalau rumahnya deket dari sekolah, jadi cukup jalan kaki aja. Kalau saya rumahnya jauh Bunda gitu, dengan sekolah itu jauh sekali gitu. Jalannya itu kalau pakai motor tuh bisa sampai
sampai 15 menit. Kalau jalan kaki itu nggak mungkin karena melewati jalan raya. Baik Bunda, ini adalah kegiatan saya. Kita fokus lagi ke kegiatan masak-masak ya Bunda. Ini untuk persiapan makan siang suami itu saya bikin, saya goreng dulu kerupuknya gitu. Karena ini adalah kerupuk yang saya beli beberapa minggu yang lalu. Itu stoknya masih ada gitu. Waktu itu kalau nggak salah saya beli kerupuk ada 3 jenis apa 4 jenis gitu. Yang satu jenis itu masing-masingnya itu harganya 5.000 gitu ya. 5.000 apa 7.000 dulu lama gitu. Jadi kalau yang kemarin-kemarin itu kan saya nggak videoin ininya ya, videoin goreng kerupuknya ya, karena memang goreng kerupuk itu saya goreng kerupuk itu kalau memang udah suami udah datang gitu ya. Jadi baru saya goreng gitu. Kalau misalnya belum datang itu saya nggak goreng kerupuknya gitu. Walaupun sebenarnya sih kalau lebih bagusnya kan kita sambil bikin masakan itu kan langsung digoreng aja sekalian gitu. Tapi saya nggak tahu deh, mungkin karena lagi males aja gitu ya, pengennya nanti kan kalau misalnya sudah matang atau beliau udah siap untuk makan barulah saya goreng gitu. Nah ini saya lupa nama kerupuknya apa gitu ya. Jadi saya ini adalah stok terakhir dari kerupuk yang saya bikin gitu kan, yang saya beli gitu. Jadi anak saya itu yang perempuan itu kalau ya boleh bilang tiga-tiganya deh gitu. Tiga-tiganya itu suka kerupuk gitu. Cuman yang lebih suka doyan makan kerupuk itu adalah suami dan anak saya nomor 2 dan nomor 3 gitu. Anak saya yang nomor 1 tuh boleh dibilang jarang makan pakai kerupuk ya Bunda. Saya nggak tahu juga gitu. Yang penting dia makannya nasi ada lauk satu udah oke gitu. Nah kalau misalnya anak saya yang nomor 2 nomor 3 itu dia kalau makan itu misalnya pakai tempe crispy terus tambah kerupuk gitu, nggak pakai cabai gitu ya. Nah kalau suami sih aman aja semuanya, apa yang dibikin sama saya waktu itu dia aman aja gitu. Nah ini adalah stok terakhir dari kerupuk saya ya Bunda. Mungkin untuk nextnya mungkin saya harus menyiapkan lagi untuk beli kerupuk, tapi mungkin nggak terlalu sering ya, karena kalau terlalu sering juga untuk stok kerupuk ini juga nggak bagus untuk kesehatan ya Bunda gitu. Jadi saya beli kerupuk itu atau saya goreng kerupuk itu jarang gitu. Kalau misalnya memang lagi kangen aja, lagi pengen aja, itu saya goreng gitu atau saya beli stok kerupuknya. Tapi kalau misalnya lagi males gitu, kalau udah keseringan itu saya butuh jeda dulu untuk beli kerupuknya, itu saya nggak beli kerupuknya. Jadi cukuplah beliau itu makan dengan satu menu utama terus satu menu tambahan gitu, apakah itu sayur gitu kan, apakah itu sayur bayam ataukah sayur toge. Nah ini udah selesai ya Bunda, itu untuk masak kerupuknya. Jadi karena ini adalah stok terakhir, jadi udah saya habisin aja masak kerupuknya. Jadi nggak nanti mungkin kalau untuk stok menu kerupuk yang baru mungkin saya perlu beli lagi. Nah selanjutnya itu adalah saya persiapan untuk masak sayurnya ya Bunda. Jadi kebetulan untuk menu utama itu adalah menu ikannya itu sudah saya masak tadi pagi gitu ya, karena saya perlu menyiapkan bekal untuk anak sulung ya Bunda gitu. Jadi setiap pagi itu saya bikin sarapan sekaligus saya bikin sarapan untuk anak berdua, anak sulung, suami itu satu menu, terus anak yang kedua dan ketiga itu satu menu gitu, karena mereka mempunyai selera yang berbeda-beda gitu. Jadi ketika sebelum berangkat sekolah tadi pagi itu saya sudah bikin menu untuk makan siang juga sekalian gitu. Jadi nggak mepet-mepet nanti ketika makan siang masak lagi gitu. Jadi kebetulan mungkin lagi lapang juga gitu ya. Jadi tadi pagi itu saya juga udah sekalian masak juga untuk kebutuhan makan siang. Tinggal saya masak sayurnya aja lagi. Nah untuk saya menu sayur saya hari ini ya Allah. Jadi untuk menu sayur saya hari ini itu saya belinya sayur toge ya Bunda gitu. Kemarin itu saya lihat di salah satu konten YouTube ada YouTuber itu yang bikin toge itu dicampur dengan tahu gitu. Wah saya pengen sekali juga gitu ya, terus bikin toge, tahu, terus ada daun bawang gitu. Jadi saya kira kayaknya enak juga gitu. Tapi ya gitu lagi gitu. Saya kalau ingat dengan selera suami dan anak sulung saya itu, mereka pengennya kalau menu itu nggak nyampur-nyampur gitu. Kecuali memang konteks menunya itu adalah misalnya sayur sop gitu kan, ya itu boleh tuh campur semuanya boleh gitu. Tapi kalau misalnya tahu dicampur juga, tapi saya pengen gitu Bunda, maksudnya itu adalah kadang-kadang kan kita juga pengen ada menu yang bervariasi setiap hari gitu. Jadi istilahnya supaya mereka juga nggak bosan menunya itu aja gitu. Saya pengen juga seperti itu, tapi ternyata ya dari mereka-merekanya ini merasa kurang juga gitu kan. Kalau misalnya
makanannya ganti-ganti terus, yang udah yang biasa-biasa aja lah gitu. Intinya begitu gitu. Jadi ya udah, akhirnya kalau untuk saya masak sayur bening itu ya kayak gini aja gitu, lurus-lurus aja gitu. Lurus-lurus lurus-lurus itu maksudnya ya nggak ya sayur doang gitu. Jadi kalaupun kayak kemarin lah itu saya bikin ini ya, saya bikin buncis gitu. Saya bikin buncis, terus saya bikin dengan apa kemarin itu ya, waktu itu saya bikin buncis dengan tempe waktu itu gitu. Tempe terus dicampur dengan saus tiram, terus dicampur dengan saus cabe gitu ya. Jadi saus buncis dengan tahu gitu. Jadi mungkin yang menghabiskan itu ujung-ujungnya adalah saya, Bunda gitu. Jadi anak saya cuma sekali makan, terus suami juga ketika dia coba 1 sendok gitu kan, beliau merasa kok ini ada rasa-rasa manisnya gitu, karena memang waktu itu saya kasih saus tiram gitu kan. Jadi sebenarnya kan saya juga kasih saus cabai ya, tapi karena itu buncisnya itu ada rasa sedikit manisnya, itu nggak nyampe sama selera beliau gitu. Beliau pengennya kalau yang rasa cabai itu adalah ya menu utama gitu. Terus kalau misalnya untuk sayur ya sudah sayur kayak biasa aja lah gitu, sayur yang normal aja gitu, jangan sayur yang tidak beda. Baik Bunda, ini udah selesai sayurnya ya, jadi sudah empuk juga, akhirnya sudah bisa saya angkat. Dan terima kasih Bunda yang sudah menyaksikan video saya sampai selesai. Semoga video saya yang sederhana ini memberikan inspirasi, motivasi, apalagi ya hiburan, dan sedikit sharing-sharing idea untuk Bunda tentang menu sederhana untuk makan siang. Baik Bunda, terima kasih ya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.